قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la salata bi ghairi tuhur, wala sadaqata min ghulul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak sah solat seseorang kecuali dia harus bersuci, dan tidak akan diterima sebuah sedekah kalau hasilnya dari ghulul. Para ulama mengatakan ghulul itu asli artinya adalah khianat. Harta itu diambil dari pengkhianatan. Akan tetapi kemudian banyak penggunaan ghulul dari harta yang diwujudkan dari rampasan perang, belum dibagi, diambil duluan. Nah, artinya khianat ini menjadikan harta yang dijadikan sedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditegaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beda dengan tadi, salat menggunakan pakaian yang dihasilkan dari curian, rampasan, atau dari yang haram, tetap salatnya sah, cuman tidak ada pahalanya. Sekarang sedekah tidak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la salata min ghairi tuhur. Tidak sah salat orang yang tidak wudu. Berarti tidak diterima orang yang sengaja salat tidak pakai air wudu. Ya, ini perumpamaannya sama. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan, terkadang di tengah masyarakat itu ada bentuk sedekah dari harta yang haram. Bagaimana caranya? Ketika seorang mendapatkan harta yang haram, kemudian dia ingin menyedekahkan harta itu. Ini ada dua keadaan, dan ini harta haramnya bukan dari sisi pekerjaan, akan tetapi dia ambil dari orang lain dalam bentuk kezaliman. Ketika seseorang mendapatkan harta yang pernah dia curi, misalkan harta ini harta yang haram, lalu orang ini ingin sedekahkan. Bisa jadi orang ini sudah taubat, atau bisa jadi belum, tapi dia ingin menyedekahkan saja, saya tidak ingin makan. Atau mungkin dia sudah makan banyak, yang sedikit dia sisakan untuk sedekah. Nah, bagaimana status harta ini jika disedekahkan? Ibnu Rajab membagi dalam dua keadaan. Pertama, dia sedekah untuk dirinya sendiri. Dia sudah mencuri uang, kemudian uang curian itu banyak semuanya atau sedikit, dia ingin sedekahkan biar dia dapat pahala. Artinya dosanya tidak terlalu besar. Nah, dia sudah mendapatkan dosa curian, sekarang dia ingin mengurangi dosa besar mencuri atau merampas itu dengan dia gunakan uang hasil curian itu untuk sedekah atas nama dirinya. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ini tidak sah dengan hadis yang kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala sadaqata min ghulul. Tidak ada sedekah yang akan diterima oleh Allah kalau hasil atau kalau sumbernya dari hal yang sifatnya pengkhianatan, curian, atau uang yang tidak halal. Nah, ini model pertama. Dan ini juga pernah disampaikan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ketika saking sakitnya, beliau akan sakaratul maut, beliau didatangi oleh seorang amir. Kemudian orang-orang memuji beliau, mendoakan. Termasuk sang amir ini datang, dibiarkan oleh Abdullah bin Umar. Tidak komentar sama sekali. Tapi setelah beliau diminta untuk berbicara, maka beliau mengingatkan bahwa sedekah yang dihasilkan dari harta rampasan tidak akan Allah terima. Beliau mengatakan hadis yang kita baca tadi, la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sedekah kalau
uang yang akan disedekahkan itu dari hasil pengkhianatan. Kemudian beliau melihat ke Amir itu sambil mengatakan, wa kunta 'alal Basrah, dan kamu sekarang sedang menjadi gubernur kota Basrah. Nah, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan maksudnya adalah ketika seorang pemimpin menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan sedekah dirinya sendiri, maka itu tidak dibenarkan. Karena Baitul Mal memiliki terminal-terminal dan arah tempat penyaluran sendiri. Tidak dijadikan sedekah sunnah atas nama sang pejabat, tidak seperti itu. Akan tapi sudah ada tempat-tempatnya sendiri. Maka sedekah dengan cara seperti itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari kisah Ibnu Umar yang mengatakan itu, berarti tidak dibenarkan seorang pejabat mengambil harta yang tidak pada tempatnya untuk sedekah atas nama dirinya sendiri. Taib. Ini kondisi pertama. Ketika seorang mengambil dari harta yang tidak halal, dipakai sedekah untuk atas nama dirinya sendiri. Kondisi yang kedua, orang habis nyuri, kemudian dia taubat, dia ingin kembalikan ke orangnya. Akan tetapi dia tidak berani, atau dia sudah tidak dapatkan orangnya, meninggal, atau tidak ada ahli warisnya dan sebagainya, sehingga dia ingin mensedekahkan atas nama orang itu. Tapi orang itu tidak tahu. Orang itu masih hidup misalkan. Masih hidup tapi dia tidak berani untuk mengembalikan. Lalu dia ingin berlepas dari uang hasil curian itu. Akhirnya dia sedekahkan untuk orang yang memiliki harta itu. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tetap tidak sah juga. Tidak ditulis pahala untuk dia karena harta yang disedekahkan dari yang haram. Dan juga tidak ditulis pahala untuk orang yang punya harta. Karena dia belum tentu ridha dengan sedekah itu. Belum tentu ridha dengan sedekah itu dan tidak dikabari. Dan ini kaitannya dengan niat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika kita ingin mengumrohkan orang, maka kita perlu memberitahu orang itu, ana akan mengumrohkan antum. Sehingga orang itu tahu dan dia juga berniat kalau saya akan diumrohkan fulan. Nah, kalau tidak ada niatnya, karena dia tidak tahu, maka dia tidak akan berniat. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia tidak juga mendapatkan pahala. Nah, ini ada kasus lain yang serupa seperti luqatah. Luqatah itu barang temuan. Barang temuan adalah barang berharga yang jatuh dari seorang. Namanya luqatah. Luqatah itu barang yang jatuh. Dan para ulama mengatakan barang yang jatuh itu harus barang yang berharga. Sehingga kalau seandainya jatuh dicari sama orangnya. Nah, kalau seandainya yang jatuh cuman lauk atau duit cuma 500 rupiah, kira-kira orang sudah tidak rugi kalau kehilangan itu tidak dikatakan luqatah. Sehingga kalau ada orang kemudian di jalan mendapatkan uang segitu, dia ambil tidak apa-apa. Ini juga seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan juga para ulama syurrahul hadis, pemberi penjelasan hadis, mereka mengatakan luqatah itu harta yang berharga. Kalau seandainya tidak berharga, makan aja, tidak apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika ada luqatah, maka orang yang menemukan diperintahkan untuk mengumumkan selama 1 tahun. Kalau seandainya sudah tidak ada yang mendatangi, tidak ada yang mengaku, tidak ada yang mencari, kemudian dia tidak bisa untuk menyimpan karena bisa rusak barangnya kalau disimpan, maka dia boleh untuk memanfaatkannya. Tapi nanti kalau fa'in ja'a sahibuha, kalau datang ternyata pemiliknya sekalipun sudah lama, saya pernah kehilangan di sini seperti ini. Oh, itu yang dulu saya saya makan, maka dia perlu mengganti. Ini yang berkaitan dengan luqatah. Taib, sekarang kalau luqatah atau barang temuan tadi, barang jatuh tadi, setelah dia umumkan nggak ada yang ngaku, kemudian dia tunggu juga nggak ada yang datang, akhirnya dia katakan ana sedekahkan. Ana sedekahkan. Nah, maka kemudian orang itu datang ternyata, maka orang yang mensedekahkan bisa memberitahu dia, uangmu sudah aku sedekahkan. Sekarang ini pemberitahuan, uangmu sudah aku sedekahkan. Kalau kamu rela, pahalanya untuk kamu. Kalau enggak, tak ganti, pahalanya untuk aku. Seperti itu. Ini disebutkan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali
rahimahullahu taala, akan tetapi ini hanya masalah yang hampir sama. Akan tetapi pembahasan kita adalah masalah orang yang ingin mensedekahkan uang yang haram. Uangnya haram. Sekalipun dia niatkan untuk sedekah atas nama orang yang pernah dia curi uang itu atau pemilik uang itu aslinya, maka dia tetap tidak bisa mendapatkan pahala, sebagaimana orang yang memiliki uang itu juga tidak mendapatkan pahala karena tidak tahu sama sekali, tidak meniatkan, dan juga dia belum tentu rela kalau uang yang dicuri itu ternyata disedekahkan. Yang jelas ini menunjukkan bahwa harta yang haram tidak gampang untuk seseorang tidak boleh meremehkan ya harta-harta yang haram karena konsekuensinya berat.